Shalom saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami atau melihat orang-orang yang mengalami bencana? Apakah itu bencana karena kebakaran, bencana karena banjir bandang atau banjir apapun itu, atau mungkin bencana alam oleh karena meletusnya Gunung Merapi, atau karena angin yang kencang, badai, dan lain sebagainya. Bagaimana orang-orang yang menghadapi hal tersebut? Tentu orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu, dia dalam keadaan gundah gulana. Dia pasti akan berusaha untuk mencari perlindungan. Bagaimana agar anak-anaknya, bagaimana agar orang-orang yang ada bersama dia, juga dirinya sendiri, boleh terlindungi dari bencana yang sedang terjadi tersebut. Maka mereka maupun orang-orang di luar mereka akan mengusahakan, yang pertama adalah tempat di mana mereka boleh diungsikan, dan tempat itulah yang disebut tempat pengungsian. Dan di tempat itu mereka akan merasa lebih aman, karena pasti tempat yang disediakan jauh dari bencana yang sedang terjadi tersebut, agar mereka terhindar dari bencana tersebut. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyajikan kepada kita bahwa setiap manusia, apakah dia dari bangsa-bangsa yang mungkin belum terkenal di dunia ini, atau apakah mereka sebagai bangsa yang dipilih Tuhan Allah, semua membutuhkan perlindungan. Dan setiap kita umat manusia pun pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup kita, yang mengancam keamanan hidup kita. Firman ini memberitahukan kepada kita bagaimana umat Tuhan melalui Yesaya, dia menginginkan, dia merindukan, dia menjadikan Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi dirinya. Dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya mau agar Tuhanlah yang menjadi tempat pengungsian bagi umat itu, di dalam kelemahannya, di dalam kemiskinannya, di dalam menghadapi bencana alam karena angin ribut, panas terik, dan juga dalam menghadapi amarah orang-orang yang gagah sombong dan yang dia gambarkan seperti angin ribut di musim dingin. Jadi di sini
jelas diberitahukan kepada kita bahwa Yesaya yang mewakili umat Tuhan ingin rindu agar Tuhanlah tempat pengungsian bagi mereka. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pun sesungguhnya hidup kita manusia, bahkan makhluk yang hidup di dalam dunia ini tentu banyak mengalami hal-hal yang tidak memberikan rasa nyaman, rasa terlindungi. Karena dunia ini pun tidak menjamin, dunia ini tempat yang juga tidak aman bagi kita. Kita di dalam dunia ini banyak mengalami hal-hal yang mengancam hidup kita. Tidak hanya bencana alam, tidak hanya oleh orang-orang jahat, tetapi juga dari kesusahan. Kita susah karena kesulitan ekonomi. Kita susah karena sakit penyakit yang kita alami. Kita susah oleh karena orang-orang di sekitar kita yang membuat banyak persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Jadi semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan tempat pengungsian, orang-orang yang membutuhkan tempat perlindungan. Dari manakah kita akan memperoleh itu? Kalau dunia ini tidak dapat menjamin keamanan bagi kita, kalau dunia ini sesungguhnya tidak dapat memberi keamanan yang sesungguhnya bagi kita, maka firman Tuhan pada hari ini juga mengajak kita semua, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, pergumulan yang sedang menerjang hidup kita, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang disusahkan ekonomi, membuat menjadi miskin, maka pada saat hari ini Tuhan mengundang kita. Pada saat ini Tuhan mau memberikan perlindungan bagi kita. Kalau dunia ini tidak dapat memberikan perlindungan bagi kita umat manusia, maka mari kita melihat kepada salib Kristus. Karena di salib Kristuslah Dia menyatakan cinta kasih-Nya, bahwa Dia menjadi pelindung bagi kita semua umat manusia. Kita karena berdosa, kita karena kejahatan kita, upah kita adalah maut. Kita tidak dapat memperoleh kehidupan kekal kalau bukan karena Yesus yang disalibkan itu. Sehingga kita dapat melihat, kita menyaksikan, dan kita merasakan betapa kasih Tuhan itu, betapa Tuhan Yesus itu menjadi pelindung bagi kita. Karena itu marilah kita semua datang kepadanya untuk berlindung, mengungsi kepada Yesus Kristus yang dapat perlindungan yang kekal bagi hidup kita. Dia menjamin kebahagiaan bagi kita, Dia menjamin perlindungan bagi kita, bahkan Dia menjamin kehidupan kekal bagi kita. Jadi tidak usah khawatir saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau mengalami persoalan hidup, engkau dikucilkan, engkau merasa sendiri, beban yang berat engkau alami, Tuhan Yesus Dia bersedia menjadi perlindungan bagimu. Karena itu datanglah kepadanya, berserahlah kepadanya, dan bersandarlah hanya kepada pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami antarkan kehadirat-Mu. Karena pada hari ini kami diajak untuk mau menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kami. Karena Tuhan itu Tuhan yang memberikan kesejukan bagi hidup kami. Tuhan itu Tuhan yang memberikan kelepasan kami dari dosa kejahatan kami. Tuhan, Engkau juga yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kami. Untuk itu kami mau datang kepadamu Tuhan, memohon, biarlah Tuhan Engkau menjadi tempat pengungsian bagi kami, menjadi jawaban atas segala persoalan-persoalan sulit yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.